Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu suka jika dipakaikan gelang oleh Allah pada hari kiamat dengan gelang api? Rasulullah SAW mengutip ini dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna ad-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi wabasyirhum bi'adabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Di surat Taubah. Di dalam hadis sahih dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadzal mal yusaffahu safaiha min narin yukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruh. Sesungguhnya harta ini akan dijadikan lempengan-lempengan dari neraka untuk menyetrika lambung, kening dan punggungnya. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Az-Zakah. Gelang-gelang yang tidak dikeluarkan zakatnya itu pada hari kiamat kelak berubah menjadi gelang-gelang api yang membara dan membakar pemiliknya. Tetapi siksaan ini sesuai dengan kadar zakat yang tidak dibayarkan, dan itulah yang akan berubah menjadi api dan menyetrika tubuhnya. Rasulullah SAW mencecar sang ibu dengan pertanyaan ini, padahal yang memakai gelang adalah sang putri, karena sang ibulah yang menjadi sebab. Sementara sang putri yang masih kecil tidak menanggung dosa dan juga bukan pihak yang ditanya. Di dalam kaidah syariat dinyatakan jika tidak mungkin melimpahkan tanggung jawab kepada pelaku, maka dilimpahkan kepada penyebabnya. Menghukum anak kecil jelas tidak mungkin, sehingga harus ditimpakan kepada sang ibu karena ia hanya menyebabkannya. Perkataannya, maka seketika itu sang ibu membuang kedua gelang anaknya. Maksudnya sang ibu melepas kedua gelang tersebut dan membuangnya. Di dalam riwayat yang lain dinyatakan kedua gelang itu untuk Allah dan Rasulnya. Sang ibu membuangnya karena takut siksa Allah, karena siksa itu sangat pedih sekali. Nah, pernyataan Ibnu Hajar diriwayatkan oleh 3 ulama hadis. Sanad hadis ini kuat. Hadis ini memang seperti yang dinyatakan penyusun, yakni Ibnu Hajar rahimahullah. Ulama ahli hadis mutaakhirin menghukumi hadis ini sahih dan dikuatkan oleh keumuman Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan mewajibkan zakat emas dan perak tanpa pengecualian.